hari Sabtu saya di Medina di tanggal 15 November 2025 dan saya berada di Masjid Quba. Dan menurut beberapa orang dan mutawakkif ya mengatakan bahwa apabila kita datang ke Masjid Quba itu dan berwudu dulu sebelumnya di hotel tempat kita tinggal dan datang hari Sabtu, itu pahalanya seperti pahala umroh. Sekarang hari Sabtu saya di Medina di tanggal 15 November 2025 dan saya berada di Masjid Quba. Dan menurut beberapa orang dan mutawakkif ya mengatakan bahwa apabila kita datang ke Masjid Quba itu dan berwudu dulu sebelumnya di hotel tempat kita tinggal dan datang hari Sabtu, itu pahalanya seperti pahala umroh. Semoga demikian ya. Dan memang setiap hari Sabtu Rasulullah selalu sholat di sini. Jadi banyak sekali orang datang di hari Sabtu untuk menunaikan ibadah sholat dan sholat sunnahnya sesuai dengan anjuran Rasulullah. Dan baiklah, saya akan perlihatkan bagaimana desain daripada masjid ini. Dan ini tempat wanita sangat penuh ya. Ini desainnya. Dan di depan kita ini ada tempat pria ya, saya akan perlihatkan. Tempatnya tempat pria, tapi ini sudah mulai kosong yang pria ya. Tempat pria. Yang depan pagar. Yang depan pagar tempat pria sudah mulai kosong. Dan ini berada di tempat wanita ya. Dan ada 2 lantai, saya berada di lantai yang bawah. Nah, ini di sekitar Quba sekarang ini ada supermarket dan ada museum ya. Nah, ini kita berada di luar Quba. Dan ini saya berada di pagi hari waktu duha ya, masjid Qubanya dari luar. Dan memang ada beberapa tempat baru yang akan dibuka lagi di sini. Nah, ini tempat untuk hangout ya di sini ya. Di sini. Nah, itu ada Bu Dedeh tuh. Ada Bu Dedeh lagi dia. Ya, supermarketnya yang ada di sekitar Quba. Barangnya cukup premium. Sekarang memasuki tempat untuk kebun di sini, namanya Bustan. Nah, kebun ini berada di sekitar Quba ya. Yang Al-Sirah tadi tentang experience bagaimana Rasulullah ada di sini belum buka waktunya, hanya sore setelah asar. Dan yang sekarang pagi hari waktu duha ini kebun buka. Nah, ini namanya kebun Bustan ya. Saya akan lihat lagi ya. Sini ada Bustan Al-Mustadal. Sorry. Jadi pertama kali Rasulullah datang ke Medina, di sini tempatnya, ya, di Bustan Al-Mustadal. Jadi di sini pertama kali sampai migrasi dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian ada Abu Bakar bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, karena Allah menjadi teman oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Dinamakan Al-Mustadal karena di sini ada kita lihat di sini ya, Al-Mustadal di sini ya.
Ya. Jadi, ini adalah tempat pertama kali Rasulullah datang ke Madinah. Sumur yang epic namanya. Ini pertama kali. Di sini ada sumur epic. Ada sumurnya. Nah, epic well ini waktu pertama kali Rasulullah kehausan di sini ya, pertama kali ya. Jadi ini berada di dalam Al-Mustadal, kebun Al-Mustadal. Jadi ini kembali di zaman area pre-Islamik. Jadi ini sangat dekat sekali hubungannya dengan biografi daripada Rasulullah ya. Jadi ini airnya terus mengalir ya setiap hari ya. Nah, ini dapat dikatakan bahwa ini adalah waktu Rasulullah kehausan di sini ya. Pertama kali. Jadi Rasulullah datang ke sini, kemudian melihat sumur ini ya. Nah, dan Rasulullah meminumnya di sini. Kebunnya. Okay. Name is Bustan here. Yeah, Bustan Al-Mustadil. Bustan Al-Mustadil. Why is the name of Bustan? Do you know the history? I don't know. I don't know. Supervisor. Oh, okay. Oh, where is Bustan? Okay, I will ask her. Thank you. Ini kita akan minumnya airnya ya. Saya akan mencoba meminumnya. Insya Allah kita ambil berkahnya. Kita meminumnya air ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba meminumnya. Masya Allah, nikmatnya, sejuknya, segarnya dari yang kita tadi lihat ya, sumur ini ya. Masya Allah, nikmatnya, alhamdulillah ya Allah. Saya berada di kebunnya ya. Ini kebunnya sangat indah pemandangannya. Bisa lihat di sini ya. Kebun kurma ya. Kebun kurmanya yang banyak banget karena memang kurma ini tumbuhnya di musim panas. Jadi kalau sekarang sudah masuk musim dingin ya ada tapi lebih jarang. Karena saya mencari kurma muda tuh susah sekali saat ini ya. Jadi ada yang titip kurma muda karena ingin memperoleh kesuburan. Katanya dengan kurma muda itu bisa memperoleh kesuburan. Baiklah, saya akan diperlihatkan bagaimana kebun ini ya. Kita lihat ya, Bustan Garden ini. Ini sisi belakang. Ini belakangnya sudah mentok sampai sini ya. Ini adalah bagian belakangnya. Di sana lengkap ada restroomnya. Saat ini kelihatan sekali tempatnya indah ya, terawat dengan baik. Dan kita tadi masuk dengan harga 19 real untuk satu orang untuk dewasa. Anak-anak di antara 15 ya. Nah ini. Ya, anak-anaknya umur berapa tahun saya nggak tahu ya kalau bayi. Tapi tadi katakan hanya child itu sekitar 15 atau 14 real. Sedangkan dewasa 19 real. Nah ini bisa dilihat ya kita. Tadi saya area masuk dari sana sampai belakang.
Jadi sudah tenda, kita lihat tenda apa ini ya dari depan. Untuk beli minuman ya, makanan kecil ya. Nah, ini sudah mentok nih ya. Saya tinggal jalan keluar nih. Tapi saya ingin menikmati lagi sumur tadi, air sumur tadi ya, yang begitu enaknya dinginnya. Ini saya akan berjalan keluar, tapi sebelumnya saya akan belok lagi untuk minum lagi ya. Minum lagi. Jadi air sumur yang selalu pertama kali kehausan. Nah, ini kebunnya indah sekali ya. Indah sekali, sangat indah. Hawanya sejuk saat ini di bulan November ini ya, tidak panas. Karena kalau pada waktu musim haji di bulan Agustus, Juni, Juli, Agustus itu bisa mencapai 60 derajat katanya. Dan saya sekarang berada di posisi yang sekitar 20, jadi sangat sejuk sekali. Dan pagi hari tadi sholat di Nabawi 17 derajat. Ini orang yang berjualan kurma ya, dan saya akan menuju ke sumurnya. Ini ada aliran dari sumur tadi. Indah sekali ya. Indah sekali rasanya di sini. Nyaman sekali kelihatan ya, daerahnya tenang Madinah ini. Membuat saya ingin segera pindah ke sini ya, insya Allah ya. Pemirsa doakan agar saya segera pindah ke Madinah untuk bermukim di sini ya. Baik, saya akan menuju sumber lagi dan kemudian saya akan pulang ke tempat saya di Madinah. Saya tinggal di apartemen di daerah Masjid Quba. Tempatnya nyaman, sekitarnya enak. Hanya banyak orang daerah Pakistan dan Bangladesh ya. Orang Indonesianya jarang di apartemen karena mereka tinggal di hotel. Sedangkan saya sengaja tinggal di apartemen karena saya ingin tahu kalau tinggal di apartemen pada saat saya mukim bagaimana lingkungannya. Baiklah, ini pemirsa, kita akan menuju ke tempat sumur dan setelah itu saya akan pulang ke apartemen ya. Nanti di jalan saya akan tunjukkan karena saya akan naik buggy dari tempat Masjid Nabawi ke sini 10 real. Jadi kalau bolak-balik 20 real per orang. From the wild. Yes, in front of there. From the man. Yeah, there is a place and you can you can get the cup. Okay. Ini tempat sumurnya. Tempat air sumur tadi saya minum ya. Sorry, I can't stop the water. Ya, jadi ini Attic Well ya. Attic Well tadi tempat di mana Rasulullah pertama kali kehausan dan minum di sini dari sumur Attic Well. Baiklah, saya akan pulang menuju apartemen dan kita lanjutkan cerita lain lagi ke tempat yang lainnya ya. Bye bye, semoga di subscribe ya, di komen, di share. Terima kasih. Bye bye, semoga cerita saya sampaikan hari ini menarik dan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang Bustan Al-Mustadal ini. Jadi ini adalah pertama kali kebun kurma yang didatangi oleh Rasulullah ya. Kemudian pertama disinggahi oleh Nabi ini hijrah dari Mekah ya, dan disambut oleh penduduk Madinah ini ya. Jadi kebun ini menjadi saksi awal di awal mulanya kalender Hijriah. Dan kita lihat di sini Rasulullah saat ini beristirahat ya. Dan kenapa menjadi prasejarah? Karena pertama kali ya, dan ini menjadikan tempat untuk rekreasi bagi kita semua ya, menceritakan bagaimana pengalaman spiritual dan prasejarahnya. Nah, yang tadi dilihat itu adalah kebun kurmanya, ada sumurnya ya, ada rumahnya tadi bin Hadam ya. Kemudian ini adalah tempat yang cukup
indah kita lihat ya. Jadi seperti itu Bustan Al Mustadal. Jadi dikatakan di sini adalah kebun Mustadal ini tadi pertama kali Rasulullah datang ke sini bersama Abu Bakar. Dan kenapa disebut dengan Al Mustadal? Jadi di sini ada momen di mana Abu Bakar itu menyelimuti Rasulullah ya, untuk melindungi dari sinar matahari dan juga untuk membedakannya di antara orang-orang. Jadi itu disebut dengan Al Mustadal. Itulah artinya Al Mustadal. Ya, jadi namanya Al Mustadal. Nama kebunnya adalah Bustan. Itu sekian dari saya. Bye bye.
Di area Arafah ini ya, karena Rasulullah pernah ke sini beristirahat dan berkonsultasi ya tentang perjalanannya ke Badar. Nah, berdoa juga Rasulullah di sini dan bersama-sama mereka di sini untuk minum airnya ya. Dan ini memang daerahnya daerah karavan rute ya. Nah, coba kesanain ke masjidnya, itu ada masjid sedikit itu, lihatin ya. Ini ada beberapa tempatnya dan terlalu cepat Nes. Ini ada beberapa tempatnya. Ini adalah salah satu tempat yang Ahrowa ini cukup terkenal ya untuk melihat sejarah pada waktu Rasulullah. Nah, di dalamnya tuh ada sumur, sayangnya belum dibuka sehingga kita tidak bisa masuk, hanya bisa memperlihatkan dari luar saja. Jadi ini adalah sumur Al-Rohwa di mana Rasulullah berkonsultasi untuk perjalanannya ke Badar dari Madinah dan berdoa di sini dan meminum airnya. Baiklah, kita lanjut ke Badar sekarang ya. Nanti Nas.
Jadi Rasulullah itu 624 ya di Madinahnya. 622 apa 624? 622 tinggal di Madinah. Hijrahnya 624 perang Badarna. Ya, jadi kita akan melihat ke sana adalah Jabal Malaikat, masjid juga, tempat perangnya dan makam para syuhada di sana ya. Kita tunggu ya. Kita melewati daerah Musyadah. Musyadah itu apa? Dia adalah nama sebuah bukit kecil. Oh, tempat sebuah ini bukit sekitar kawasan Lembah Badar. Oh, jadi bukit kecil ya? Ya. Di daerah Lembah Badar. Jadi itu bukit kecil, tempat Rasulullah mungkin beristirahat atau apa di situ? Dalam riwayat disebut sebagai lokasi salah satu posisi pasukan Muslim Oh. atau tempat pengamatan. Oh, mengamati ya. Jadi waktu mengamati musuh di lokasi itu, di Musyadah itu. Jadi Namanya Murakabah. namanya Murakabah. Sebelum pasukan bergerak Ya, ke posisi final menjelang pertempuran. Ya, jadi Musyadah itu bukit kecil. Bagaimana di sana mengamati pada waktu sebelum perang Badar. Tadi kita sudah melewati musyadahnya ya. Sebentar lagi berarti insya Allah kita akan sampai ke Badarnya. Ikuti terus untuk melihat kota Badarnya. Ini jalan dipapas terus nih jalannya nih. Batu dibelah.
Ares ya. Ya, Masjid Ares. Masjid ya. What is masjid? Oh, still there? Oke. Ini Masjid Ares ya. Oh iya. Apa ceritanya? Coba sampaikan tentang Masjid Ares ini. Oke. Di sana riwayat ini disebutkan dalam hadis sahih mengenai khilafah. Jadi ini adalah Masjid Ares, di mana ada Rasulullah mencelupkan kakinya ya ke sungainya. Sungainya mana? Meletakkan kakinya. Iya, mencelupkan. Sampai di Masjid Ares ya. Ares apa Aris sih namanya? Ares ya. Masjid Ares tempat Rasulullah waktu itu beristirahat di sini ya. Setelah direnovasi kelihatannya masjidnya. Kita melihat sejarahnya di sini. Di pintu masuk masjidnya. Iya. Kita akan mencoba sholat di sini ya. Sholat sunnah saja, ada masjid ya. Ini masjidnya, Masjid Ares. Oh, untuk wanita di luar ya. Ladies prayer room di luar dan tidak dibuka. No open? We can enter there? Yes, al-masjid. Masjid? Yeah, this is Oh, this ladies here. Oke, wassalamualaikum. Itu ke tempat melihat suhadanya ya. Perang suhadanya. Dekat dengan masjid ini ya. Ini adalah sekitarannya. Sekitaran dari masjid tadi yang saya sholat pada itu rupanya bangsa yang saat ini panas sekali ya. Kita akan menuju ke tempat syuhadanya. Ini adalah area tempat syuhada. Kita akan lihat dari mana makamnya ya, apa di sini makamnya ya. Kita akan baca karena saya tidak bawa guide ya. Kalau guide saya tidak bisa ikut tadi. Kita akan lihat. Sana ya. Kalau kalian di sana tuh ada orang yang berdiri. Itu adalah tempat syuhadanya. Misalnya Mustafa syuhada apa ya? Kita lihat dulu ya. Oh, syuhada? This side road. Oh, okay. Syuhada there. Yeah. Go to there ya. This is road we going. Here ada Magbarak. Okay. Thank you. Yeah. Jalannya jadi harus keluar dulu, kita keluar ke syuhada ya. Oh, backnya ini. Oh, ada backnya ya. Jadi Ini adalah masjidnya, tadi sudah kita lihat. Yang boleh sih masuk ya, kita tidak bisa. Jangan. Kita berada di Masjid Aris, yang artinya Aris itu pondok atau gubuk ya, yang berada di area Perang Badar. Jadi ini dibangun tahun berapa, ada nggak dibangunnya? Ya, di sini aja disebutkan. Iya. Sebelum pertempuran dimulai sudah dibangun ya oleh Rasulullah berarti ya, Ya. yang bangunnya ya. Jadi tadi Masjid Aris
Nah, di sini tempat selain dari masjid juga tempat pasukan memantau untuk pasukannya, ya, tempat pasukan di mana beliau memantau pasukannya. Dan kita sekarang akan menuju ke makam syuhada nih di sini ya, makam syuhada. Nah, riwayat pentingnya apa dari Masjid Aris tadi? Masjid Aris adalah jika pasukan ini binasa, tidak akan ada lagi yang menyembah di bumi. Oke, jadi kalau memang Masjid Arisnya tidak ada gitu, Masjid Arisnya binasa, jadi tidak akan lagi manusia menyembah gitu, menyembah pada Allah di bumi. Oh, Masya Allah. Jadi Masjid Aris tetap berada. Insya Allah kita masih beribadah ya dan sujud pada Allah. Kan itu saja. Baik, kita lihat yang syuhada. Nah, ini ada cerita dari Badar di mana sini dimakamkan para sahabat Rasulullah. Jadi di sini adalah tempat makamnya para syuhada, di mana beberapa orang dan juga termasuk Umair bin Abi Waqqas ya, sama Mu'ad bin Al-Harith, Rafi bin Al-Mu'alla dan yang lainnya dimakamkan di sini ya. Jadi nggak ada yang spesifik atau unik ya di sini. Di sini hanya tujuannya untuk mengunjungi saja, kita melihat bagaimana makamnya sahabat-sahabat Rasulullah di sini pada waktu perang Badar. Ya. Sehingga makam syuhada berada dan yang gugur ada 14 orang ya. Yang muhajirin berapa? Dari 6 muhajirin, 8 dari Ansor. 8 dari Ansor. Jadi memang kaum yang Rasulullah itu dari muhajirin kan. Kaum Ansor yang kaum yang dilawan ya oleh Rasulullah. Jadi itu yang lebih banyak tetap kaum Ansor yang lebih banyak meninggalnya. Dan ini adalah makam-makam para syuhada pada waktu perang Badar. Jadi ada batu-batunya, ada batu-batunya memperingatkan ini makam syuhada pada saat perang Badar. Kita doa aja sama-sama yuk. Assalamualaikum para syuhada. Waruhi para syuhada al-Fatihah. Halo Li. Banyak ya. Sampai di Jabal Malaikat ya.
Coba jelaskan bagaimana Tete Bu Dede Jabal Malaikat itu? Bukit ini berada di Ya. sisi medan perang Badar, dekat posisi pasukan Muslim. Ya. Dinamakan Jabal Malaikat Ya. karena diyakini di situ pasukan malaikat Ya. turun membantu kaum muslimin. Oke. Lokasinya kini dapat dikunjungi jika seseorang pergi ke area Badar di Kubra, Al-Kubra. Jadi ini Badar Al-Kubra ya. Badar Al-Kubra di Jabal Malaikat yang warnanya berbeda sendiri. Seperti pasir berwarna kuning. Yang lainnya kalau kita lihat itu adalah batu-batu berwarna hitam pasirnya. Ya. Ini berbeda sendiri Jabal Malaikat ini ya. Jadi berbeda sendiri. Jabal Malaikat ini adalah yang berwarna kekuningan. Dan ada seseorang di sana. Ya, Jabal Malaikat. Nah, orang pada naik ke atas tuh. Jabal Malaikat. Pasir ya? Ya. Pasir ya. Jadi pasir ini seperti di surat Al-Anfal ya? Ya. Dikatakan ya. Pasir lembut. Pasir yang lembut ya. Coba kita raba. Kita raba. Oh iya betul. Seperti pasir. Berbeda. Bukan seperti gunung batu ya. Nah ini banyak orang yang naik ke atas nih. Orang yang naik ke atas untuk ke Jabal Malaikat. Ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana orang naik ke atas untuk ke Jabal Malaikat. Ini adalah Jabal Malaikat. Nampak indahnya ya. Gunungnya berbeda sendiri warnanya kekuningan. Di saat ini malaikat turun untuk membantu kaum muslimin dalam perang Badar. Ya. Dan ada katanya di surat Al-Anfal ayat 9 ya, yang mengatakan bahwa pada perang Badar itu malaikat turun untuk membantu Rasulullah melawan pasukan kaum Ansar. Nah, kita bisa lihat kan orang yang naik ke atas, Turunnya lompat. wanita pun ada ya. Sayangnya kaki saya sedang sakit nih, kalau enggak saya juga ikut naik ke atas ya. Kayaknya indah banget dari atas pemandangannya melihat ke bawah nih ya. Cuman kaki saya baru recovery, saya belum berani untuk naik ke atas. Wah sayangnya kalau saya bisa naik ke atas itu ya, insya Allah. Nanti lain kali mungkin. Di Jabal Malaikat dengan warna bukitnya atau gunungnya berbeda sekali warnanya. Dan ini kita di siang hari, sekitar jam 12, matahari yang sangat tinggi sehingga tampak sekali panasnya. Tapi orang-orang bersemangat untuk tetap naik. Dan tidak ada orang Indonesia yang naik ya. Kalau saya lihat kebanyakan orang dari Pakistan, Bangladesh, India, karena mereka sangat mempercayai ya dengan barokahnya daripada Jabal Malaikat ini ya. Mereka ada yang berlari ke atas, ada yang mereka ya dapat dikatakan ya mereka benar-benar sangat kuat ya, karena sudah biasa mungkin di negaranya daerahnya seperti ini tuh, mereka berlari-lari ya ke atas tuh dan bisa melihat pemandangan indahnya di sini. Oh my god, amazing ya, warnanya bagus ya, amazing. Jabal Malaikat. Indahnya Jabal Malaikat ya. Nanti kita bandingkan dengan sekitarnya yang berwarna hitam ya. Ini pasir. Bentuknya pasir Jabal Malaikat itu ya. Bentuknya pasir. Indah sekali warnanya kekuningan. Seperti pasir emas ya. Pasir emas ya, Nes? Seperti pasir emas ya. Kan sebelahnya ini Jabal Malaikat dan pemandangan yang lainnya berbeda sekali ya warnanya. Itu kota Badarnya. Dan ini jabal-jabal yang lainnya. Sangat berbeda banget warnanya. Bisa lihat. Dan banyak sekali wisatawan yang datang ke sini untuk naik juga ke atas dan berfoto bersama keluarga dan kerabatnya. Perjalanan terakhir kita ya dari Jabal Malaikat, kita akan menuju lagi pulang ke Madinah. Ini tempatnya untuk di Jabal Malaikat. Oh, ada tempat makannya di sini. Makanya paling enak tuh sore hari katanya, jam 4 sore. Nah, ini ada tempat makannya juga di sini, resto-restonya. Datangnya sore hari itu lebih enak ya tempat dan lebih dingin katanya. Kita datangnya siang.
Jabal Malaikat.